Bisa nggak kita belajar dari negara lain misalnya yang mengalami problem serupa? Harusnya bisa. Misalnya gini, kenapa sih kita harus menutupi peristiwa kelam? Padahal seharusnya itu jadi bagian sejarah yang kelam yang harus diakui, supaya kita bisa belajar dari kejadian itu agar tidak terjadi lagi. Yang Jerman dengan Israel juga waktu itu kan tentang Auschwitz segala macam, itu kan ketakutan juga yang terwariskan. Tapi mereka punya monumen gitu, mereka punya Auschwitz yang kita bisa datang melihat betapa kejam pada saat itu. Diakui oleh negara. Diakui oleh negara dan jelas gitu artefak itu ada. Para sahabat Bentara, terima kasih masih bersama kami podcast Bentara Budaya bersama Lola Maria. Anda bisa menyaksikan podcast ini di kanal YouTube Bentara Budaya dan juga di kanal Spotify. Baik, saya akan kembali ngobrol dengan Lola Maria dan membahas lebih jauh tentang film Exile yang sedang tayang masih ya di Indonesia kita. Mbak Lola, tadi kita sampai pada persoalan para eksil ya, kalau tidak salah. Jadi saya kepingin mendapat kesan dari Lola Maria tentang apa sebenarnya ya solusi yang bisa kita ambil sebagai bangsa untuk bukan mau mengembalikan, tapi paling tidak ada rekonsiliasi di hati mereka terutama para eksil yang jumlahnya ratusan itu, sehingga kita benar-benar bisa menyelesaikan persoalan itu. Apa yang ada dalam benak Lola? Ya, pengadilan internasional kalau dari saya, tapi kan itu nggak mungkin terjadi ya. Ya, itu jalur yang selalu legal formal ya, dan itu akan memakan waktu sekian panjang. Sementara mereka kan sisa usia kira-kira lah kan tinggal beberapa tahun ke depan. Sebenarnya mungkin hanya perasaan aman dan nyaman aja sih buat para eksil di ujung usianya, juga keluarganya. Artinya saya nggak tahu ya pemulihan hak itu bentuknya seperti apa. Pemulihan hak ya, kata kuncinya ya. Iya, tapi kan yang mungkin ketika negara mengakui bahwa salah satu kejahatan HAM berat, bahwa mereka tidak bersalah, tapi stigma itu sudah terjadi puluhan tahun sebelumnya, dan anak cucu mereka ikut merasakan dampak itu. Ya. Jadi sekarang bagaimana memberikan rasa aman, rasa nyaman kepada para eksil di ujung usianya, juga rasa aman dan nyaman kepada keturunannya, agar tidak didiskriminasi misalnya, agar mendapatkan tempat layak, sekolah, pekerjaan, walaupun bahwa udah nggak ada kok diskriminasi, tapi pada prakteknya masih ada. Bisa nggak kita belajar dari negara lain misalnya yang mengalami problem serupa? Misalnya Afrika Selatan. Harusnya bisa. Misalnya gini, kenapa sih kita harus menutupi peristiwa kelam? Padahal seharusnya itu jadi bagian sejarah yang kelam yang harus diakui, supaya kita bisa belajar dari kejadian itu agar tidak terjadi lagi. Yang Jerman dengan Israel juga waktu itu kan tentang Auschwitz segala macam, itu kan ketakutan juga yang terwariskan. Tapi mereka punya monumen gitu, mereka punya Auschwitz yang kita bisa datang melihat betapa kejam pada saat itu. Diakui oleh negara. Diakui oleh negara dan jelas gitu artefak itu ada, rambut, baju, sepatu, rumah, tempat tidur tuh ada semuanya. Saya merinding, saya bergidik kalau saya ke sana. Kemudian itu untuk mesin yang untuk mematikan mereka, mesin uap itu. Mereka mati secara perlahan, kemudian rambut dan sepatunya ada tempatnya masing-masing. Itu mereka simpen, dan ketika masuk ruangan itu kan seremnya itu adalah kita nggak boleh kayak begini. Jadi bukan ditutupi, justru untuk mengingatkan kembali. Nah di sini kita nggak pernah tahu Pulau Buru seperti apa, penjara Pelantungan, penjara Bukit Duri, yang ada kok lubang buaya yang semua direkayasa. Jadi kita nggak pernah bisa belajar dari masa kelam itu, tapi selalu ketakutan
sejarah itu disembunyikan, bukan dipelajari sebagai bagian dari hal yang tidak boleh diulangi. Apa sebenarnya yang dibutuhkan ya kalau secara lebih spesifik mungkin pemerintah ya memang dibutuhkan oleh mereka sehingga mau mengakui bahwa ada peristiwa atau tragedi yang begitu besar yang menimpa bangsa ini sehingga kita pelan-pelan untuk melakukan semua rekonsiliasi secara psikologis mungkin dulu. Itu apa yang dibutuhkan sekarang? Saya merasa dari segala sisi ya, misalnya buku-buku yang masuk ke kurikulum sekolah itu dibuat dengan benar sesuai dengan sejarah dan fakta. Mungkin juga belajar sejarah melalui film yang pada akhirnya banyak anak-anak sekarang akan lebih bisa menangkap apa yang terjadi melalui film. Selain juga pentas-pentas misalnya, jadi lebih menyeluruh ke segala kalangan. Dan tidak ada hal-hal yang membuat mereka jadi takut untuk bertanya. Ada media-media lain yang mungkin sekarang sosial media lebih mudah ya. Ada hal-hal yang bisa lebih mudah mereka cerna melalui sosial media, misalnya konten-konten tentang sejarah yang lebih bisa diterima, yang tentunya itu fakta yang benar. Baik, jadi saya melihat bahwa ini film selain tadi ngomong soal antitesis terhadap propaganda pemerintah yang ada rezim pada saat itu, tapi ini film bisa menjadi semacam titik balik ya untuk mendapatkan semacam kesadaran tentang sejarah yang sesungguhnya, kan itu ya pada intinya ya. Nah, apa harapan Mbak Lola misalnya terhadap generasi yang sekarang yang terlanjur distigma sebagai generasi yang historis? Nah, bagaimana strategi sehingga film ini tidak hanya bisa diakses di bioskop komersial, tapi juga di ruang-ruang yang lebih edukatif gitu. Ya. Ada nggak rencana ke depan? Ada. Jadi memang karena sekarang sedang tayang di bioskop dan memang kami ada kontrak dengan pihak bioskop bahwa ketika sedang di bioskop dan selama sekian 4-5 bulan ke depan itu memang belum boleh di mana-mana dulu. Nah setelah itu selesai kita akan coba platform lain, misalnya kita datang ke kampus-kampus, ke sekolah-sekolah atau kerjasama dengan Kemendikbud menjadi film tontonan wajib misalnya. Kan itu hal yang baik ya untuk tadi menjaga kehidupan bangsa agar masyarakat generasi muda yang lebih paham sejarah, nggak historis, dan paling penting adalah mereka lebih punya rasa nasionalisme untuk mencintai negerinya sendiri. Kan banyak kalau dari komentar-komentar mereka aja udah tua, udah disingkirkan, tapi mereka masih cinta tanah air. Kok kita yang muda-muda kok pengen keluar dari sini, pengen jadi warga negara lain? Itu kan ada banyak komentar seperti itu. Itu saya efek yang nggak pernah kalau bayangkan. Nggak pernah. Jadi, aduh melihat kondisi politik kayak gini, kayaknya pengen kabur aja deh ke negara Belanda, minta apa? Beasiswa apa atau visa menjadi beasiswa jadi supaya nggak di sini karena situasi dan lain-lain. Loh mereka udah dibuang, udah jadi warga negara sana tapi masih cintanya tuh nggak luntur gitu. Jadi anak-anak itu merasa ketampar katanya. Untuk apa ya kita minta beasiswa, untuk apa kita keluar dari Indonesia, mereka aja masih segitu cintanya gitu. Tapi memang beda ya orang Indonesia kalau berada di luar negeri ya. Tetap rindu tanah air, tidak seperti misalnya orang warga negara lain yang saya lihat di film itu, salah satunya di Swedia kalau tidak salah ya, di mana bangsa lain mereka duduk ke dalam bangsa itu dan menjadi eksekutif atau menjadi wakil rakyat di sana ya. Orang Indonesia berbeda. Nah itu kira-kira ini ya Mbak Lola ya, perbedaan itu apakah dampak positif pada pengertian yang namanya cinta tanah air tadi, atau justru terlalu mudah gitu, sehingga nggak peduli bahwa apapun yang terjadi di tanah air, pokoknya aku Indonesia. Iya, unconditional love mungkin ya, nggak lebih kayak apapun yang terjadi saya udah cinta aja. Cinta bertepuk sebelah tangan. Bagi orang eksil ya. Iya, karena gini, orang-orang eksil dari negara lain kan ada jadi anggota DPR, mereka bekerja di pemerintahan, jadi melupakanlah semuanya, karena udah dikubur dalam-dalam. Karena negara sudah membuang mereka buat apa gitu? Buat apa bela-belain? Gitu. Nah itu
beda dengan exit Indonesia, di mana logat mereka aja yang dari Belitung tetap Belitung, yang dari Bali tetap logatnya Bali, yang Trenggalek, yang Minang tetap kedengeran gitu, nggak hilang. Jadi buat saya para exit Indonesia ini adalah mereka punya niat untuk membangun Indonesia dari awal. Itu mereka yang emang pengen pulang. Pulang itu kata yang selalu diucapkan sering kali, berkali-kali, pulang, saya mau pulang, saya mau pulang. Pulang itu artinya Indonesia ya? Iya, rumah Indonesia. Jadi mereka ingin membangun Indonesia karena niatnya belajar untuk pulang, membangun. Nah, niat membangun itu kan tinggi untuk membuat maju negaranya. Kemudian diberi harapan, wah nanti akan ganti presiden, kita akan bisa pulang. Diberi harapan lagi. Jadi selalu pulang, nggak pernah punya keinginan untuk menjadi warga negara asing atau bekerja sebagai ya di pemerintahan negara tersebut misalnya. Karena otak mereka tuh pulang membangun Indonesia. Jadi sampai setua itu pun pulang. Diharap apa ya, di PHP-in lah kalau zaman sekarang. Keinginan untuk pulang itu apakah karena mereka merasa bahwa ada hal yang harus diperjuangkan tadi, ketidakadilan itu ya? Selain membangun, selain membangun Indonesia tercinta, ya mereka ya pasti rindu keluarga, rindu kampung halaman, juga ada yang diperjuangkan, pasti. Atau mungkin juga ada itu ya semacam bukan homesick aja ya, tapi ada unsur di mana mereka kan sudah disekolahkan oleh pemerintah, punya keahlian, lalu aplikasi terhadap pengetahuan dan keahlian mereka kan tidak terjadi di luar negeri kan, karena banyak yang bekerja di luar keahliannya mereka ya. Itu juga menjadi penyebab mereka ingin pulang. Iya, walaupun mungkin pulang juga resikonya besar gitu, tinggi buat mereka untuk keamanan dan lain-lain, keselamatan. Karena ada stigma itu ya. Iya, itu merah. Jadi selama ini kalau sepanjang hidup diberi harapan-harapan palsu kan hilang waktu sedemikian panjang. Dan masa-masa keemasan mereka, di saat mereka umur 25, 30, 40 itu masa keemasan. Harusnya mereka bisa berkembang, mereka bisa membangun, mereka bisa menciptakan sesuatu, mereka bisa membuat sesuatu. Itu hilang. Jadi gimana ya rasanya? Dikasih harapan palsu seumur hidup. PHP ya. Iya. Dan beberapa kali PHP itu terjadi ya. Dan itu oleh elemen-elemen negara ya. Betul. Bukan hanya pemerintah tapi elemen negara. Baik, kalau misalnya kita sedikit mengupas lebih jauh ya, kan film ini entah ini semacam perjalanan kosmik, tiba-tiba dia muncul di Februari ya. Dan itu tadi Lola sudah bilang bahwa itu adalah jadwal dari gedung bioskop ya, bukan karena permintaan dari produser, tapi jadwal. Nah itu kan jelang pemilu banget itu, dan ini rasa menjadi kontekstual terhadap situasi yang sebenarnya ya mirip-mirip terjadi di Indonesia. Itu menurut Lola apakah itu ada semacam restu atau apa yang kita bisa respon dari ketepatan jadwal itu? Kalau saya merasa ada campur tangan semesta dalam hal ini. Boleh percaya boleh enggak, tapi saya sangat percaya. Kalau kita mau ngotot segimanapun, kalau semesta atau yang di atas belum memberi restu, itu nggak akan terjadi. Buktinya 1 Februari saat yang tepat menjelang pemilu dan di luar dugaan hasilnya, kita tidak pernah merencanakan seperti itu. Betul. Artinya ada tarik menarik antara ruang, waktu dan peristiwa. Yang itu saya udah nyerah deh kalau disuruh menjabarkan soal itu, saya udah nyerah karena ya udah selesai meminta, ya udah itu. Karena tuh kami maunya tahun lalu kan, pototnya tahun lalu. Pengennya di September ya, tentu iya, saja ya. Apalagi setelah menang MPV misalnya, supaya orang nggak lupa, nanti lupa orang nggak nonton gitu. Tapi itu kita mau ngotot, mau marah, mau segimanapun berupaya, ya emang belum dikasih. Ya, ada campur tangan semesta, saya sepakat. Selain momen pilpres itu, ya mungkin nanti masing-masing orang pasti punya interpretasi sendiri ya. Tapi di gedung bioskop kita nanti banyak film horor. Betul. Apakah horor itu bisa kita tarik dalam problematika pilpres kita yang
bau-baunya bau-bau horor gitu. Tapi kan bersaing dengan film-film horor di mana penontonnya sudah jelas segmennya. Iya. Mereka sudah ada penonton yang pasti gitu. Apa yang ditangkap Lola? Kalau saya merasa film action ini lebih horor dari film horor. Lebih horor. Kejadiannya tuh horor gitu kan. Betul. Jadi dan saya tidak pernah merasa bersaing dengan film horor karena pasti genrenya udah beda. Ya. Artinya film horor punya pasar penonton sendiri dan action pun juga punya pasar sendiri dan memang nggak bisa disamakan. Dan penonton yang menonton action itu memang udah niat pingin nonton, bukan sekedar iseng, bukan sekedar daripada nggak ada tontonan lain, nggak, memang niat pingin nonton. Bukan orang lewat lihat aksi nonton. Iya, bukan. Mereka datang ke gedung bioskop karena sengaja ingin Iya. lihat film itu. Saya juga ketemu dengan beberapa penonton yang memang sengaja. Iya, memang niat. datang. Atau Dan karena review dari media, review persis. dari para tiktokers atau Ternyata besar pengaruhnya. iya. Termasuk ada dokter gigi saya juga akhirnya nonton karena provokasi. Ini di luar jalur, tapi itu akhirnya berhasil kita provokasi bahwa itu film layak ditonton karena ada sejarah penting di dalamnya. Dan dia nonton bersama keluarga. Saya kira banyak ya sambung-nyambung seperti ini terjadi ya. Iya. Nah, apakah jaringan ini nanti akan digunakan oleh Lola dalam rencana berikutnya? Karena di gedung besok kan mungkin sudah tidak lagi ya, kecuali nonton bareng. Tapi di jalur-jalur yang semacam ini, apakah akan dieksplorasi ya, digunakan sehingga tetap eksilnya eksis? Betul. Jadi semua kita catat gitu, komunitas yang membuat nobar, yang mereka kolektif untuk membuat pemutaran, juga kayak komunitas literasi atau komunitas pembaca buku, komunitas penulis film, komunitas apapun yang bentuknya untuk melestarikan sejarah dan budaya Indonesia, itu kita sudah punya database-nya, baik yang di Jakarta ataupun di luar Jakarta. Jadi kalau misalnya sewaktu-waktu dibutuhkan, misalnya teman-teman atau misalnya siapapun yang punya kepentingan untuk filmnya atau bukunya atau apapun bentuknya karya, itu bisa ke mereka gitu di beberapa daerah. Gimana caranya? Kalau ada teman-teman kita yang berpikir melakukan eksil nanti. Oke, kalau teman-teman di daerah bisa hubungi Robi. Saya nggak hafal nomor teleponnya, tapi ada di sosial media saya di Instagram. Dan di situ jelas nanti Robi akan memberikan aturan gitu. Misalnya kalaupun di bioskop mana setempat, kemudian mengatur mengorganize penonton sejumlah kapasitas di bioskop tersebut, kemudian lapor kapan, jam berapa, hari apa, dan kita akan kirim filmnya. Minimal berapa orang? Minimal kira-kira ada yang 70 kursi, ada yang 100, 110, tapi begitu mereka semua menutup bioskop, artinya membooking bioskop dengan kapasitas 100 tersebut dan kemudian bayar tiket bisa 30.000, 35.000 di collect itu dan semua terisi, udah tinggal kita kirim filmnya. Dan siap, simpel itu. Jadi sesimpel itu, jadi dengan sangat mudah ya. Eksil ini bisa diakses oleh kawan-kawan. Kemudian mungkin yang pertanyaan terakhir, selepas ini kira-kira setelah kan pasti ini episode-nya sebenarnya masih panjang. Iya. Dan dokumentasi, saya yakin sekali dokumentasi terhadap narasumber ini kan pasti panjang semuanya. Apakah itu akan diolah menjadi film lain atau ada proyek-proyek yang sudah menunggu Lola untuk segera dikerjakan tahun ini? Kalau kemarin beberapa pertanyaan serupa juga ada. Nah, perjalanan para eksil ini kan berbeda ya, mereka punya cerita sendiri masing-masing gitu. Bisa dibuat series juga, misalnya 10 menit kan tentang mereka satu-satu, itu bisa, yang sudah ada ya materinya. Atau kalau ada beberapa teman bilang, ini ada universe lain nggak? Apa itu universe? Misalnya, kalau kita bicara soal 65, itu kan banyak irisannya. Ya, Pulau Buru, kuburan massal, kemudian Tapol, kemudian Gerwani, Bukit Duri, Pelantungan, itu ada banyak sekali gitu. Apakah maksudnya universe tuh bagian dari 65 yang bukan eksil gitu? Ini menarik sebenarnya. Mungkin bukan hanya saya, teman-teman lain kalau punya cerita tentang Tapol, Pulau Buru atau kuburan massal, ya mungkin bisa aja, karena toh
sudah fakta bahwa Exil bisa tayang gitu di bioskop. Kalian kalau punya ya kenapa enggak gitu. Kalau saya mungkin masih mikir dulu gitu apa yang harus saya lakukan untuk bikin film ke depannya. Ada satu ide sih tentang berkaitan dengan 65 juga, tapi saya belum tahu akan dibuat apa, seperti apa, fiksi atau bukan. Apakah dia dokumenter masih atau menjadi film fiksi ya? Iya. Dan bisa film pendek, bisa film panjang. Bisa. Baik, terima kasih Mbak Maria sudah hadir di podcast Bentara Budaya. Teman-teman, sahabat Bentara, terima kasih sudah mengikuti obrolan kami bersama Lola Maria di podcast Bentara Budaya. Saya Putu Pajak Arcana dan tentu saja Lola Maria mohon undur diri dari harapan Anda. Sampai berjumpa dalam podcast Bentara Budaya berikutnya. Terima kasih. Thank Salam you. budaya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Bentara Budaya, serta nyalakan lonceng notifikasinya ya.